Halo, selamat pagi anak-anak. Loh, kok Nono diem aja? Sapa teman-teman dong. Oh iya, Cek. Halo teman-teman, selamat pagi semuanya. Ya, kita akan kembali ibadah online. Semua sehat kan? Puji Tuhan kalau semua sehat. Nono juga sehat kan? Sehat dong, Cek. Iya, kalau kita sehat sampai saat ini, itu adalah satu berkat tersendiri dari Tuhan. Kita bersyukur karena itu. Ya, mari kita puji Tuhan. Kita nyanyi lagu Tuhan Kau Gembala Kami. Tuhan kau gembala kami, tuntun kami dombamu, berilah kami menikmati hikmat pengorbananmu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milikmu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milikmu. Tuhan kau gembala kami, tuntun kami dombamu, berilah kami menikmati hikmat pengorbananmu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milikmu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milikmu. Lause, Nona mau nanya nih. Kita kan tadi udah nyanyi ya. Tuhan adalah gembalaku. Iya. Nah itu artinya apa sih? Tuh, masa Tuhan jadi gembala dan Nono jadi apa tadi? Domba. Gimana sih, Cek? Nono bingung nih. Iya, sebentar lagi Loso mau cerita ya. Makanya Nono dengerin ya. Nanti Nono tahu kenapa Tuhan Gembala. Loso mau cerita tentang gembala yang baik. Oke? Oke, Lause. Ya. Kalau gitu, Nono dengerinnya dari kursi sebelah sana ya, saya. Ya. Nono dengar dulu firman Tuhan ya. Ya, dengerin yang baik ya. Ya. Anak-anak di rumah juga ya. Duduk yang baik, kita dengerin firman Tuhan. Oke? Oke. Sebelum dengerin firman Tuhan, kita mau berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih karena saat ini kami boleh kembali beribadah kepada Tuhan. Tolong kami Tuhan, agar kami boleh mendengar dengan baik firman Tuhan. Tolong kami agar kami boleh mengerti apa yang Tuhan mau untuk kami lakukan, sehingga kami boleh menjadi anak Tuhan yang semakin hari boleh semakin menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang menjadi gembala kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, kita akan baca Alkitab kita dari Yohanes 10 ayat 11 sampai 15. Semua anak-anak di rumah ikut buka Alkitab dan baca Alkitabnya ya. Yang sudah bisa baca bareng-bareng dengan Lose ya. Yohanes 10 ayat 11 sampai 15. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ya. Di Alkitab dikatakan bahwa kita diibaratkan sebagai seperti seekor domba. Kenapa seperti seekor domba? Domba adalah binatang yang lemah, kakinya kecil, jalannya pelan, gampang tersesat. Ya, dan si domba ini juga suka diterkam oleh musuh.
Biasanya musuh yang suka menerkam adalah singa atau serigala. Nah, makanya domba itu perlu dilindungi oleh seorang gembala. Gembala ini akan membawa domba-domba itu ke tempat padang rumput yang hijau, yang banyak rumputnya, sehingga domba-domba itu bisa makan. Si gembala ini juga membawa domba-domba itu ke air, ya, ke sungai atau ke tempat yang ada airnya, sehingga domba-domba itu bisa minum. Nah, si gembala ini juga menuntun domba-domba kemanapun domba-domba ini harus pergi. Jadi si domba itu tidak tersesat. Kalau ada domba yang tersesat, si gembala akan menarik domba itu dengan tongkatnya. Nah, pernah tahu nggak tongkat gembala seperti apa? Nih, seperti ini. Nah, si gembala ini sangat mengasihi domba-dombanya. Kalau sampai ada domba yang hilang, si gembala ini akan cari domba-dombanya itu sampai ketemu. Begitu si domba itu sudah ketemu, si domba itu akan dipeluk, digendong, dan dibawa pulang kembali ke kandang, berkumpul kembali dengan teman-temannya. Nah, kalau ada serigala atau singa yang mau menerkam si domba ini, gembala akan melawan dengan tongkatnya, ya. Sekalipun kalau harus melawan itu, si gembala itu bisa berdarah-darah luka karena dicakar sama singa atau serigala itu. Tapi gembala ini tidak takut. Dia lawan singa atau serigala itu agar si domba ini tidak diterkam, ya. Kalau misalnya si gembala ini harus mati pun, si gembala juga tetap berani. Nah, kita mempunyai seorang gembala yang sangat baik. Anak-anak tahu nggak siapa? Betul, pintar. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah gembala kita. Dia adalah gembala yang sangat baik. Karena Tuhan Yesus bukan hanya menuntun kita dan memelihara kita, tapi Tuhan Yesus juga mau memberikan nyawanya bagi kita. Ya, Tuhan Yesus bahkan mau mati buat kita, buat menyelamatkan kita, sehingga kita bisa diselamatkan. Ya, Tuhan Yesus adalah gembala yang baik. Tuhan Yesus sangat mengenal kita. Tuhan Yesus tahu kalau kita sedang sedih, kalau kita sedang senang, kalau kita sedang tidak taat, kalau kita sedang marah-marah. Tuhan Yesus juga tahu kalau sekarang kita sedang taat karena sedang ibadah online. Tuhan Yesus tahu, Tuhan Yesus mengerti, dan Tuhan Yesus sangat mengenal kita. Ya, nah, kalau kita sedang sedih, kita bisa bicara setiap saat kepada Tuhan, karena Tuhan mau kita bisa dekat sama Tuhan. Tuhan ingin setiap saat ketika kita membutuhkan Tuhan, kita bisa datang kepada Tuhan melalui apa coba? Betul, melalui doa. Setiap saat kita bisa datang kepada Tuhan melalui doa. Ya, Tuhan tidak pernah bosan mendengar doa kita. Jadi, rajin-rajinlah berdoa. Oke? Nah, tadi dalam Alkitab, dalam Yohanes 10 ayat 14 yang sudah kita baca tadi, Tuhan Yesus mengatakan, "Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku." Nah, kita mau lihat ya, kalau domba-domba itu memang mengenal suara gembalanya enggak? Rose punya satu video. Kita lihat sama-sama ya. One more time. Oh, one is Louder! Tiket.
Look at them, look at them. Isn't that amazing? They are coming. Oh my God. Woo! Oh my God. I can't believe it. Oh my God. These two white boys. Oh my God. This is amazing. One more. Yeah, Eunice made him go away. Oh my God. Was that cool or what? Oh my God. You will never have the same again. Oh my God. I can't believe the way they were coming. Nah, tadi kita sudah lihat ya, kalau domba-domba itu sangat mengenal suara gembalanya. Kalau bukan gembalanya, mereka nggak mau nurut. Tadi dicoba, ada 3 orang yang coba untuk panggil domba-domba itu. Tapi ternyata domba-domba itu tetap cuek aja, ya. Tetap makan rumput aja dicuekin, gak didengerin. Tapi begitu si gembala itu yang panggil domba-dombanya, semua domba-domba itu datang mendekat. Nah, domba-domba itu mengenal suara gembalanya. Nah, Tuhan Yesus juga mau kita mengenal suara Tuhan Yesus. Kita mengenal suara gembala kita. Karena Tuhan Yesus adalah gembala kita, kita harus kenal suara Tuhan Yesus. Gimana caranya kita bisa kenal suara Tuhan Yesus? Nah, Tuhan berbicara kepada kita melalui firman-Nya. Melalui firman-Nya di dalam Alkitab. Jadi, kalau kita mau mengerti dan mengenal suara Tuhan Yesus, kita harus rajin-rajin membaca Alkitab dan merenungkan firman Tuhan ini setiap hari. Nah, Lose pernah bulan lalu ajak anak-anak untuk belajar waktu teduh, belajar saat teduh. Setiap hari kita merenungkan firman Tuhan. Ya, Lose senang sekali karena ternyata banyak dari kalian yang mengirimkan hasil dari waktu teduhnya itu buat Lose, ya, mengirimkan itu ke Lose. Sekalipun Lose nggak janjiin hadiah buat kalian, ya, tapi kalian tetap taat, tetap kasih hasil saat teduh kalian buat Lose. Itu bagus, itu hebat, ya. Nah, Lose mau nanya, siapa yang sampai sekarang masih saat teduh, masih merenungkan firman Tuhan setiap hari? Ada? Kalau ada, angkat tangannya. Ya, wah hebat, puji Tuhan kalau ada, ya. Nah, itu yang Tuhan Yesus mau. Tuhan Yesus mau kita setiap hari merenungkan firman Tuhan. Kenapa? Karena semakin sering kita mendengarkan firman Tuhan, semakin kita mengenal suara Tuhan Yesus. Semakin kita tahu apakah itu suara Tuhan atau bukan. Apakah itu suara gembala kita atau bukan gembala kita. Ya, kalau misalnya anak-anak di rumah dengar papa atau mama panggil kalian, nggak perlu dilihat siapa yang manggil, kalian sudah tahu nggak? Kalau mama panggil namanya, langsung tahu itu mama yang panggil. Nggak usah dilihat siapa ya yang panggil tadi, pasti udah tahu itu mama yang panggil, itu papa yang panggil. Kenapa? Karena setiap hari kita serumah dengan papa sama mama. Setiap hari kita mendengar suara papa sama mama. Jadi kita sudah hafal suara papa dan mama. Jadi tanpa dilihat pun kita tahu itu suara papa, itu suara mama, itu suara cici, itu suara dede, kita tahu, ya. Nah, tapi kalau misalnya Toto ada yang panggil nama kita, nah siapa itu? Ternyata yang panggil saudara atau temennya papa yang kita nggak pernah ketemu, panggil kita. Kita tahu nggak itu siapa? Enggak, kita nggak kenal.
Jadi kita nggak tahu tuh siapa, kita harus lihat dulu, kita harus tahu dulu siapa itu, ya. Nah, karena kita nggak pernah mendengar suaranya, jadi kita nggak hafal suaranya. Nah, sama seperti kalau kita membaca Alkitab setiap hari, kita akan lebih peka, lebih tahu suara Tuhan Yesus. Ya, karena Tuhan Yesus adalah gembala kita yang baik. Emang ada loh gembala yang nggak baik? Ada. Kalau gembala yang tidak baik melindungi domba-dombanya enggak. Kalau ada singa atau serigala yang mau nerkam domba-dombanya, bukannya melindungi, si gembala yang tidak baik ini malah tinggalin domba-dombanya. Jadi domba-dombanya itu diterkam sama singa atau serigalanya. Si gembalanya malah lari tinggalin. Ya, itu tidak baik. Kasihan domba-dombanya ya, nggak dilindungi. Malah ada gembala yang tidak baik, bukannya melindungi, malah si dombanya itu disembelih, ya, dipotong, dimakan. Wah, itu gembala yang tidak baik. Tapi Tuhan Yesus adalah gembala yang baik. Dia tidak pernah menyakiti kita. Dia selalu mengasihi dan melindungi kita, bahkan mau mati untuk menebus dosa-dosa kita. Tuhan Yesus sangat mengenal kita, dan Tuhan Yesus juga mau kita mengenal Dia dengan merenungkan firman-Nya setiap hari. Oke? Siapa yang mau merenungkan firman Tuhan setiap hari? Angkat tangannya. Nono mau, Nono mau. Hebat. Nono mau merenungkan firman Tuhan setiap hari? Mau dong, Itu namanya anak Tuhan yang hebat, anak Tuhan yang taat. Pasti Tuhan Yesus senang. Ya, anak-anak di rumah juga mau ya seperti Nono ya, merenungkan firman Tuhan setiap hari biar Tuhan Yesus senang. Oke? Oke. Ya, sekarang kita mau nyanyi satu lagu lagi. Yesus adalah gembalaku. Yesus adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padangnya berumput hijau. Yesus adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membimbing aku ke air tenang, segarkan jiwaku. Di waktuku sedih dan di waktuku senang, Kau selalu ada menjagaku. Ku tak akan takut bila ku bersamamu. Kau selalu ada di dekatku. Yesus adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membimbing aku ke air tenang, segarkan jiwaku. Di waktuku sedih dan di waktuku senang, Kau selalu ada menjagaku. Ku tak akan takut bila ku bersamamu. Kau selalu ada di dekatku. Yesus gembalaku, gembala yang baik, dombanya. Ayat hafalan minggu ini diambil dari Yohanes 10 ayat 14. Kelas kecil, tengah, sampai besar sama ya. Yohanes 10 ayat 14. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sekali lagi ya. Yohanes 10 ayat 14.
Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Nah, minggu lalu Rosa sudah kasih aktivitas, ya. Aktivitas minggu ini kita mau membuat domba dan Tuhan Yesus bagi gembala kita, ya. Semuanya coba ambil aktivitas yang untuk minggu ini, oke? Yang ada gambar dombanya. Nah, kita akan tempel, ya. Di situ ada double tip di belakang kepala dombanya, ya. Kita tempel aja. Dibuka dulu double tipnya, kita tempel. Tuh, seperti ini. Terus kalau domba biasanya ada banyak bulunya, bukan cuma di badannya, tapi di kepalanya juga ada. Kita tempel di atas kepalanya, ya. Nah, terus kakinya, kalau nggak ada kaki nanti nggak bisa jalan, ya. Nah, kakinya kita pasang di situ, ya. Kalau misalnya double tipnya nggak terlalu pas, nggak apa-apa, kita pas-pasin aja. Gimana kira-kira kakinya, oke? Tuh, tempelin di belakangnya. Oke, ya. Kalau sudah ditempel seperti ini, kita tempel gambar domba ini di gambar yang Tuhan Yesus. Semua ada kan gambar Tuhan Yesus yang seperti ini? Nah, kita tempel dombanya di depan Tuhan Yesus. Yes. Oke, seperti ini. Ya, nanti kita bisa gantung ini di depan kamar atau di mana aja kita mau. Ya, kita pakai buat hiasan. Ya, di situ mengingatkan kita kalau Tuhan Yesus adalah gembala yang baik yang selalu menjaga kita. Oke? Nono, kok sebeda sih Nono? Kamu pakai apa, No? Pakai kumis ya. Pakai kumis. Biar seperti gembala. Ah, si Nono mah ada-ada aja. Ya, ayo. Ibadah online kita udah selesai. Kita mau tutup. Ya, Oke, kita mau berdoa. Ya, kamu juga berdoa. Lipat tangannya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini kami sudah beribadah. Terima kasih Tuhan karena kami tahu bahwa Tuhan Yesus adalah gembala kami yang sangat baik, yang selalu mengasihi dan memperhatikan kami, bahkan mau mati untuk menebus dosa-dosa kami. Tuhan, kami boleh mendengarkan suara Tuhan setiap hari, sehingga kami boleh mengenal suara Tuhan dan kami boleh semakin taat kepada Tuhan. Tolong kami Tuhan agar setiap hari kami boleh belajar untuk merenungkan firman Tuhan. Kami juga mau berdoa setiap hari. Apapun yang menjadi pergumulan kami, apapun yang kami rasakan, kami mau katakan itu kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau Tuhan sudah mau menjadi gembala kami yang baik. Terima kasih dan ajari kami agar kami juga boleh menjadi domba-domba yang baik, yang tidak nakal, yang senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Oke, ibadah online kita sudah selesai. Sampai jumpa anak-anak. Teman-teman.